Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu, jamaah salat Isya dan insyaallah dan salat tarawih serta insyaallah jamaah salat Zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa sama-sama hadir dalam rangka melaksanakan salah satu ibadah kewajiban salat Isya dan salat sunnah tarawih dan insyaallah nanti salat witir. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah tetap limpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin. Jamaah saya di masalah umur makhluk satu residu yang berbahagia seperti sudah disampaikan di awal kita mau melaksanakan sholat tarawih bahwa insya Allah kita adakan rutin selama bulan Ramadan ini yang insya Allah akan dilaksanakan setiap malam Jumat pada sholat tarawih. Mudah-mudahan rutin ini akan memberikan manfaat, akan menambah mungkin ilmu bagi kita semuanya, saling berwasiat di dalam kebaikan. Untuk malam ini ingin saya sampaikan, mohon maaf sebelumnya barangkali nanti lebih dari 7 menit akan saya sampaikan sebuah hadis Nabi yang mungkin sudah banyak didengar oleh para bapak dan para ibu terutama di bulan Ramadan ini. Jadi hadis ini terdapat di dalam kitab Dhuratul Nasihin, ya, dalam kitab Dhuratul Nasihin yang bunyinya demikian. Jadi al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, bahwa surga itu akan merindukan kepada 4 golongan. Kitab Dhuratul Nasihin ini pernah dikasih oleh seorang dokter bernama Ahmad Lutfi Fatullah MA, ya. Dalam disertasinya di Universitas Kebangsaan Malaysia, beliau mengkaji atau mentahriz beberapa hadis yang ada di dalam kitab Dhuratul Nasihin, termasuk hadis ini. Menurut beliau bahwa hadis ini dikatakan atau mungkin dikategorikan sebagai hadis maudhu, ya. Hadis maudhu kenapa? Karena di dalam kitab Dhuratul Nasihin ini tidak dijelaskan tentang perawinya atau riwayat hadis tersebut, karena itu hanya diambil dalam kitab rawat majalis, ya. Akan tetapi beliau malah memberi catatan bahwa hadis ini meskipun, ya, kategori dalam hadis maudhu itu, namun dari keempat golongan yang dicantumkan hadis ini benar-benar sebagai ahli surga. Artinya 4 golongan ini termasuk orang-orang yang ahli surga. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran.
Ini menurut hadis tadi ya, dikatakan sebagai golongan atau kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Banyak di dalam Al-Quran menyebutkan kita memang dianjurkan untuk senantiasa melanggengkan di dalam membaca Al-Quran. Termasuk di dalam hadis juga ada beberapa atau banyak yang menerangkan tentang fadilah-fadilah kita di dalam membaca Al-Quran. Ini terutama di dalam bulan Ramadan ini banyak majelis tadarus ya yang bermunculan, karena memang banyak dalam Al-Quran sendiri banyak mengatakan atau banyak dikatakan perintah-perintah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Termasuk di dalam surat Al-Muzammil juga termasuk ada juga waratilil Quran tartila, kemudian faqra'u ma tayassara minal Quran. Bahkan di dalam hadis tersebut ada disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran itu, karena Al-Quran itu nanti akan memberi syafaat di akhirat kelak. Ya. Ada kisah yang disebutkan dalam salah satu kitab bahwa seseorang ketika mau disiksa oleh malaikat, orang tersebut kemudian hafal surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Nah, ketika mau disiksa orang tersebut oleh malaikat, kemudian dengan izin Allah Al-Quran tersebut atau surat Al-Mulk atau surat Tabarak itu menjelma menjadi seseorang yang kemudian protes kepada malaikat itu. Al-Quran atau surat Al-Mulk tadi protes kepada malaikat yang tidak membolehkan untuk menyiksa orang yang ada di dalam hatinya Al-Quran atau surat Tabarak itu. Kenapa? Karena dengan menyiksa orang tersebut, maka menurut Al-Quran surat Tabarak itu katanya berarti telah menghina atau menyiksa kalam Allah. Maka ketika itu kemudian atas izin Allah ya, bukan berdebat antara malaikat dan ini antara Tabarak itu yang akhirnya atas izin Allah diberikan manfaat atau keutamaan surat Tabarak itu sehingga orang tersebut menjadi tidak disiksa oleh malaikat tersebut. Bahkan di dalam sebuah kisah juga dikatakan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, pernah ditanya oleh sahabat lain. Dia bertanya ketika hatinya menjadi gelisah, ya. Hatinya sedang galau. Maka sahabat tadi minta petunjuk nasihat kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat kepada saya karena jiwa saya sedang tidak tenang. Nah, maka ketika itu Ibnu Mas'ud itu memberi nasihat antara lain yang pertama itu supaya orang tersebut membawa hatinya pada orang yang sedang membaca Al-Quran, baik dia membaca sendiri atau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari orang lain. Bahkan Nabi sendiri sering ya meminta sahabatnya untuk membacakan di samping beliau. Nah, itu yang pertama. Barangkali karena ini waktunya sudah cukup dari 7 menit ya, nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan bisa di kesempatan lain. 3 kelompok lain nanti apa saja, mudah-mudahan bisa disampaikan pada kesempatan yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
durch des Himmels prächtigen Land laufen